Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Nah, barakallahu fikum, kita lanjut. Sekarang kita bahas masalah nasikh dan mansukh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. An-nasakh wa amma an-naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalatu. Yuqalu nasakhatis syamsu ad-dhilla idza ajalathu wa qila ma'nahu an-naql min qaulihim nasakhtu ma fi hadzal kitabi ay naqaltuhu wa hadduhu wal khitabu dalu ala raf'il hukm ats-tsabiti bil khitabil mutaqaddim ala wajhihi laulahu lakana tsabitan ma'a tarakhihi anhu. Oke, baik, berfikum. Ini maksudnya apa nih? Amman naskhu, adapun ya nasakh. Nasakh itu artinya menghapus, penghapusan ya. Jadi dinasakh ya. Dinasakh itu dihapus ya. Dinasakh. Fa maknahu lughatan, maka makna nasakh secara bahasa ya, al-izalah yaitu menghilangkan. Al-izalah itu menghilangkan. Yuqalu ya, seperti dikatakan nasakhatis syamsu ad-dhilla. Nasakhatis syamsu ad-dhilla. Jadi matahari menghilangkan ya bayangan. Jadi kalau jadi nasakhat di sini azalat ya, menghilangkan. Jadi matahari menghilangkan bayangan. Jadi kalau bayangan terkena matahari maka akan terhapus ya. Idza azalathu. Idza azalathu ya. Jika menghapusnya. Nah, waqila maknahu, dan dikatakan juga makna dari nasakh itu apa? An-naqal ya, an-naqal ya. Itu memindahkan ya. Memindahkan biasanya apa namanya, ada istilah nusakh ya. Nusakhul kitab gitu ya. Nusakhul kitab ya. Para pemindah kitab. Maksudnya pemindah kitab itu apa? Penyalin ya. Para penyalin kitab. Jadi nasakh di situ artinya bukan menghilangkan, tapi bukan yang menghilangkan, tapi yang menukil atau yang menyalin gitu. Jadi dulu para ulama ya, itu kalau pengen punya kitab ya nggak seperti sekarang. Nggak seperti sekarang apa bisa fotokopi. Dulu kalau pengen punya kitab ya harus menasakh sendiri. Maksudnya menasakh di sini menyalin sendiri. Jadi misalkan pengen punya kitab Al-Muwatta, ya udah ditulis kitab Al-Muwatta itu pakai tangan sendiri dari awal hingga akhir. Nah, tapi di sana itu ada tukang fotokopi manual ya. Di sana itu ada tukang fotokopi manual. Apa maksudnya fotokopi manual? Jadi para nusakhul kitab itu mereka yang apa eh, pekerjaannya itu menyalin kitab. Pekerjaannya itu menyalin kitab. Jadi mereka yang khotnya bagus ya. Nanti ada kitab apa dipinjam, misalkan kitab Al-Muwatta, nanti dipinjam terus ditulis dari awal hingga akhir. Nah, hasil tulisannya itu barulah dijual ke para penuntut ilmu. Ya, dijual ke para penuntut ilmu atau ke para masyayikh. Ini ada kitab ini nih ya, gitu. Dan biasanya dihargainya dengan harga yang mahal gitu. Ya, jadi dihargainya dengan harga yang mahal. Nah, seperti itu ya.
Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Itu para nusakhul kitab ya. Ada juga nanti ada istilah nusakhul wahyi ya. Nusakhul wahyi, para penulis wahyu ya. Jadi yang menukil Al-Quran itu dari ucapan biasa ke menjadi kitab gitu. Itu barakallahu fikum. Oke, wahadduhu ya, dan apa namanya, hadduhu, had sini artinya ta'rif ya, apa namanya, makna istilahnya ya. Wal khitabud dalu ya, itu adalah satu khitab ya, satu khitab itu bahasa kita apa ya? Khitab. Wal khitabud dalu ya, khitab itu satu ungkapan gitu ya. Satu hal ya, yang menunjukkan ya ala raf'il hukmi ya, diangkatnya hukum. Jadi hukum itu diangkat maksudnya dihapus. As-sabiti bil khitabi, as-sabit bil khitabil mutaqaddim, yang sebelumnya sudah ditetapkan. Ala wajhin laulahu lakana sabitan. Jika nasah itu tidak ada, niscaya hukum itu tetap ada. Ma'atarakhihi anhu ya, ma'atarakhihi anhu, meskipun uh, terlambat gitu ya. Barakallahu fikum. Apa maksudnya ini? Jadi ada dalil itu, nanti akan ada dalil-dalil tertentu ya, yang nasih dan mansuh ya, yang nasih dan mansuh gitu. Apa itu nasih? Yang menghapus. Nasih itu yang menghapus. Dalil yang menghapus. Mansuh, dalil yang dihapus. Ya, dalil yang dihapus. Nah, dalil yang dihapus apa sebelumnya hukumnya apa namanya ada, setelah dihapus ya jadi nggak ada. Ya jadi nggak ada. Gitu. Pokoknya hukum yang sudah dihapus tidak lagi diberlakukan, tidak lagi diberlakukan. Ya, dulu khamar itu boleh. Jadi minum khamar itu boleh. Ya, berapa fikum. Tapi kemudian apa namanya boleh, tapi kalau mau sholat nggak boleh. Ya, ya ladina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya. Janganlah kalian sholat dalam kondisi mabuk. Jadi kalau mau sholat nggak boleh mabuk, tapi kok di luar sholat boleh mabuk. Gitu. Di jauh dari sholat. Habis itu dihapus secara penuh. Ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Fajtanibuh. Ya. Itu rijsun, najis, min amali syaitan, termasuk amal syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Turun ayat itu akhirnya dihapuskan ya hukum bolehnya khamar ya, gitu. Tapi dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un itu mengatakan bahwa khamar hukumnya boleh. Akhirnya diingatkan oleh para sahabat dan apa namanya baru sadar. Ya, barakallahu fikum. Jadi intinya adalah apa namanya bisa, hukum itu ya bisa boleh jadi nggak boleh jadi boleh, ya. Halal jadi haram, haram jadi halal. Ya, barakallahu fikum. Atau yang hukum yang bagaimana jadi bagaimana gitu ya.
Itu seperti itu ada aja ya. Coba kita baca syarahnya. Qaulu al-khitab al-murad bi al-kitab as-sunnah. Apa namanya? Maksud khitab di situ adalah Quran dan sunnah ya. Fannasikhu huwal kitabu awis sunnah. Jadi dalil yang menasakh ya, itu pasti dalil kitab sama sunnah. Wala naskha bil ijma'. Tidak mungkin ijma' itu bisa menasakh. Walal qiyas. Qiyas pun juga tidak bisa menasakh. Dulu di awal-awal, seingat saya sudah menerangkan bahwa dalil itu kan ada 4. Ya, kitab, sunnah, ijma', qiyas. Ya, kitab, sunnah, ijma', dan qiyas. Ya. Tapi ya, kalau dalam pembahasan nasakh, dalam pembahasan nasikh dan mansukh, nggak ada ceritanya apa namanya hukum itu bisa terhapus gara-gara apa? Gara-gara ijma' atau gara-gara qiyas, nggak ada. Jadi karena yang berhak menghapuskan itu hanya Allah. Yang berhak menghapuskan hanya Allah. Iya, itu. Kalau hukum sudah terhapus ya udah terhapus gitu. Kalau sudah haram ya haram gitu. Gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba para ulama menghalalkan, nggak bisa. Nah ini nih, dalam hal ini apa namanya yang terjerumus dalam kesesatan hal ini ya siapa? Syiah. Ya. Nah Syiah ini tersesat mereka. Kenapa? Dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Muslim dan sudah disepakati semua. Ya. Dulu awal mulanya nikah mut'ah itu hukumnya boleh. Awal mula ya. Awal mula nikah mut'ah itu boleh. Jadi misalnya para sahabat itu berperang di satu daerah. Nah, berperang di satu daerah sampai lama. Nah, selama di daerah itu, apa namanya kan nggak bawa istri kan? Nah, itu boleh menikahi wanita setempat, ya, ila ajalin maklum, ya, sampai dengan batas waktu tertentu, gitu. Jadi misalkan apa namanya nikah, yaudah kita nikahnya cuma sebulan aja, karena perangnya kira-kira cuma sebulan, misalkan gitu. Itu hukumnya boleh di awal-awal, ya, di awal-awal, ya. Kemudian pada perang Khaybar, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW mengharamkan untuk kami nikah mut'ah. Tuh. Mengharamkan untuk kami nikah mut'ah. Dan juga mengharamkan untuk kami al-khimar al-ahliyah. Khimar ahliyah itu apa namanya keledai yang jinak ya. Keledai jinak itu hukumnya haram. Jadi keledai-keledai yang apa namanya yang digunakan oleh orang-orang untuk ngangkat beban gitu ya. Itu keledai-keledai itu hukumnya haram dimakan. Hukumnya haram dimakan. Itu diharamkan pada waktu Khaybar. Sama dengan apa namanya nikah mut'ah itu sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ngomong siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu riwayatnya Ali bin Abi Thalib gitu. Syiah ya bilang nikah mut'ah hukumnya boleh. Ya, jadi nikah kontrak itu hukumnya boleh. La haula wala quwata illa billah. Ya, naudzubillah min dzalik. Nanti kalau dikontrak-kontrak-kontrak enak dong, ya kan gitu. Apa bedanya dengan perzinahan kan?
Jadi udah kita nikah kontrak, ini maharnya 5 juta. Kita nikahnya berapa? 1 minggu. Nah nanti kalau udah begitu nanti tinggal cari perempuan lain. Kontrak lagi berapa lama? Setengah tahun. Berapa maharnya? 20 juta misalkan. Ya apa bedanya gitu kan? Nah, naudzubillah min dzalik. Nah itu yang terjadi di Syiah begitu. Makanya di Iran itu ada seorang dokter gitu. Apa namanya Dokter Abdul Ghaffar. Jadi Dokter Abdul Ghaffar ini orang Iran gitu. Jadi sampai memohon-mohon kepada para mullah ya, kepada para petinggi-petinggi Syiah itu untuk jangan lagi memfatwakan halalnya nikah mut'ah gitu. Kenapa? Karena di Iran sudah banyak yang terjadi HIV AIDS ya. Naudzubillah min dzalik. Ya barakallahu. Jadi seperti itu gara-gara apa nikah mut'ah tadi itu. Nah, nikah mut'ah itu berarti apa dalam hal ini? Kok pembahasan usul fikih sudah dimansuh hukumnya. Jadi hukum bolehnya sudah dimansuh, sudah dihapus ya, dari mubah menjadi haram. Ya jadi dari halal menjadi haram ya. Jadi seperti itu. Maka itu apa yang biasa orang sebutnya sebagai kawin kontrak gitu ya. Kawin kontrak itu ya hukumnya haram ya. Hukumnya apa? Haram. Ya barakallahu. Oke, kita balik. Wala naskha fil ijma'i walal qiyas. Tidak bisa hukum itu dihapus hanya gara-gara ijma' atau gara-gara qiyas ya. Ammal ijma'u fali annahu la yan'aqidu illa ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi la yumkinun nasakh li annahu tasyri'. Jadi ijma' itu tidak akan mungkin ya sah ya, itu tidak terjadi kecuali setelah wafatnya Rasulullah kan. Sedangkan setelah Rasulullah wafat berarti tidak mungkin nasakh karena itu kan pensyariatan ya, gitu. Wa ammal qiyas ya. Fali anna nasa muqaddam alaihi wa la yusaru ilaihi illa inda adamin nas. Adapun kias, ya, namanya kias itu dia sudah didahului oleh nas. Sedangkan kias itu ya ida wujudal eh, ida waradan nas batolal kias gitu ya. Jadi apabila nas itu ada maka kias itu tertolak. Maka kias itu tertolak. Jadi namanya kias itu ya analogi itu nggak dipakai, nggak sah kok ada nas. La qiyas ma'a wujudin nas ya. La qiyasa ma'a wujudin nas. Ya jadi nggak ada kias jika terdapat nas. Ya, barakallahu. Oke, barakallahu. Wan nasikhu fil haqiqah huwa Allah Ta'ala. Nah, itu yang sudah saya terangkan tadi. Dan yang bisa menghapuskan hukum itu pada hakikatnya siapa? Hanya Allah saja. Ya, baik, barakallahu. Nah, qaulu ad-dalu ala raf'il hukmi ya. Jadi diubah hukumnya ya. Jadi hukumnya itu bisa diubah. Namanya nasah itu mengubah hukum. Tagyiruhu min ijabin ila ibahah ya. Contohnya ya, mengubah dari wajib menjadi mubah ya. Dari wajib menjadi apa? Mubah. Ya, itu juga termasuk nasakh. Karena si sedekah inda munajatir Rasul.
Ya. Jadi gini, dulu itu para sahabat ya, kalau mau munajat munajat di situ apa? Berbisik-bisik. Jadi kok mau ngomong sendirian sama Rasulullah gitu ya. Jadi datang ke Rasulullah sendirian, curhat gitulah ya. Jadi konsul sendirian, nggak bareng sama para sahabat yang lain gitu. Itu mereka itu diwajibkan apa? Ya, diwajibkan untuk sedekah terlebih dahulu. Ya. Jadi mereka harus bersedekah dulu. Nanti dalam surat apa itu? Al-Mujadalah ya. Jadi jika kalian mau bisik dengan Rasulullah maka sedekah dulu. Tapi kemudian mubah. Iya, barakallahu. Jadi seperti itu, barakallahu. Oke, kita lanjut aja. Aqsamun nasakh bi'tibaril mansukh. Pembagian nasakh berdasarkan mansukh, berdasarkan yang dihapus. Wajah yajuzu ya naskhur rasmi wa baqaul hukmi wa naskhul hukmi wa baqaul rasmi wa naskhu ila badalin wa ila ghairi badalin wa ila ma huwa aghlal wa ila ma huwa akhaf. Nah, menarik nih. Nah, wa yajuzu dan bisa jadi nasakh itu naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Yang dihapus hanyalah tulisannya saja. Sedangkan hukumnya masih tetap berlaku. Ya, naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Tulisan dihapus tapi hukumnya masih tetap ada. Ini yang pertama. Jadi pembagian nasakh itulah ya. Ya, pembagian apa? Nasakh. Barakallahu. Ini yang pertama. Jadi mungkin tulisannya di Al-Qur'an ada. Tulisannya di Al-Qur'an udah nggak ada. Ya. Tapi nanti masih ada apa? Hukumnya masih tetap berlaku. Apa itu contohnya? Wasyaikhu wasyaikhatu farju farjumuhuma battah ya. Adapun laki-laki dan perempuan yang yang berzina maka rajamlah mereka berdua itu. Itu tulisannya ada nggak? Nggak ada dalam Quran. Ya, nggak ada kan ayat kayak gitu, nggak ada. Cuman hukumnya tetap ada nggak hukum rajam? Tetap ada. Nah, ini disebut dengan apa? Naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Tulisannya nggak ada, tapi hukumnya tetap tetap berlaku gitu. Tetap apa? Tetap berlaku. Jadi yang dihapus cuman dihapus lafadznya doang. Tapi hukumnya tetap terpakai ya coba sekarang. Ini model nasah yang pertama. Yang kedua, nasah yang kedua, nashul hukmi wa baqaur rasmi.
Ya, naskhul hukmi wa baqaul rasmi. Jadi apa namanya, hukumnya sudah dihapus, tapi tulisannya masih ada. Hukum sudah dihapus, tapi tulisannya masih ada. Dalam surat apa itu? An-Nisa ya. Coba kita lihat. Ayat 15 ya. Wallati ya'tina fahisyata min nisaikum. Wallati ya'tina fahisyata min nisaikum. Dan adapun wanita-wanita sisi kalian yang mendatangi fahisya, maksudnya berzina. Fastashidu alaihinna arba'atam minkum. Maka carilah saksi 4 orang di antara kalian. Fa in syahidu, jika mereka bersaksi, fa amsikuhunna fil buyuti, maka tahanlah istri-istrimu di rumah. Jadi di penjara rumah gitu ya. Hatta yatawafahunnal maut, sampai mereka mati, sampai mereka meninggal. Au yaj'alallahu lahunna sabila ya. Atau Allah ganti ya. Au yaj'alallahu lahunna sabila, Allah berikan apa? Ya, jalan yang lain. Jadi dulu itu ya, kalau ada perempuan berzina itu bukan dicambuk atau dirajam, bukan. Jadi di penjara di rumah, nggak boleh keluar-keluar dari rumah sampai mati gitu. Gitu. Ini ayatnya ada nggak? Ada. Tapi sudah dimansuh. Ya, ayatnya ada. Tapi hukumnya sudah dimansuh. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Baqa'ur rasmi wa raqmul apa? Baqa'ur rasmi wa izalatu hukmi. Oke ya, barakallahu. Jadi apa nih, hukumnya sudah dihapus. Ya. Terus yang berikutnya ya, mau apa namanya, bentuk yang ketiga ya, wan naskhu ila badalin. Wan naskhu ila badalin. Nasakh yang ada gantinya. Nasakh yang ada gantinya. Jadi hukumnya diganti ya. Hukumnya apa? Diganti. Nasakh ila badalin apa ya? Barusan tadi itu termasuk nasakh ila badalin, ada gantinya kan. Jadi bukan di penjara seumur hidup di rumah gitu ya. Tapi digantinya apa? Cambuk ya kan. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, mi'ata apa? Mi'ata jaldah. Adapun perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah mereka berdua dengan 100 cambukan ya. Dengan 100 cambukan. Jadi dicambuk 100 kali. Tapi itu kan bagi yang siapa? Yang belum nikah ya. Kalau yang sudah nikah ya berarti dirajam. Nasallahu afiyah lana wa lakum. Yaitu ila badalin, jadi ada gantinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa ila ghairi badalin, yang tidak ada gantinya. Yang tidak ada gantinya.
Jadi kalau udah dihapus ya udah hapus aja gitu. Nggak diganti dengan hukum yang lain. Ya kayak tadi apa namanya haramnya Homer. Jadi Homer haram, haram. Jadi nggak jadi makruh gitu. Ya nggak apa nggak badal nggak ada ganti. Kalau di penjelasan mu'alif apa nih? Coba kita lihat. Hmm, mm, 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 mm. Bila badalin eh, tadi yang apa namanya kalau mau ini kok mau ngobrol sama Rasulullah secara pribadi itu harus sedekah dulu itu dalam surat Al-Mujadalah ayat 12 ya. Dihapusnya sama ayat 13-nya itu. Jadi ayat 13 itu menghapus ayat yang 12. Mm, gitu. Warabikum. Hmm, kemudian berikutnya ya, wa ila ma huwa aghlaw wa ila ma huwa akhaf. Jadi bisa jadi hukumnya menjadi lebih berat. Ya, hukumnya menjadi lebih berat. Jadi hukumnya dihapus terus diganti menjadi lebih berat. Wa ila ma huwa akhaf atau yang lebih ringan. Yang lebih apa? Ringan. Jadi apa namanya? Kalau yang lebih berat apa? Kalau yang lebih ringan jelasnya dari wajib menjadi sunnah. Termasuk itu juga ya, apa namanya? Wajibnya sholat malam ya. Wajib dulu sholat malam itu wajib. Jadi para sahabat itu setahun penuh sholat malam itu wajib setahun penuh. Tapi kemudian jadi sunnah. Ini lebih ringan ya dari wajib menjadi sunnah. Tapi kok dari yang lebih berat ini apa ini ya? Coba kita cari dulu sebentar. Mm, 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 mm. Oh, oke 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 oke. Wa huwa nasxu ila badalin athqal fa jawwazul jumhur li wuqu'i. Wa mithalu nas tahyiri baina siyami Ramadan wal it'am. Oh gitu. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ya. Itu dulu kaum muslimin itu diberi pilihan. Diberi pilihannya apa? Boleh puasa Ramadan, boleh juga nggak puasa Ramadan. Gantinya apa? Gantinya adalah memberikan makan. Jadi boleh nggak puasa Ramadan tapi memberikan makan. Ya, itu ringan. Ada pilihan ringan. Jadi
Tapi kemudian diberat menjadi lebih berat. Dinasah terus jadi berat. Nah, yaitu apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya 185-nya. Allah firmankan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ya. Hendaknya siapa yang menyaksikan Ramadan, maka hendaknya dia puasa, ya. Jadi kan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ayat 184-nya ya. Jadi bagi siapa yang tidak mampu maka fidyah saja, beri makan saja. Ya. Tapi jika kamu puasa lebih baik ya gitu. Berarti ini memang pilihan ya. Jadi dulu Ramadan itu kata Syekh Abdullah bin Saleh Fauzan, jadi Ramadan itu boleh ada dua opsi, boleh puasa, boleh juga tidak puasa, tapi memberi makan. Tapi kemudian ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, siapa yang tiba Ramadan, menyaksikan Ramadan, maka dia puasa. Jadi ini termasuk badal ila ma huwa aghlab ya. Jadi apa namanya, hukumnya dihapus tapi kemudian menjadi lebih berat. Ya, barakallahu fikum. Oke, barakallahu fikum. Ya udah, saya rasa itu dulu aja, barakallahu fikum. Berarti tadi kita ini ya udah bahas ya, ada naskhul rasmi faqul hukmi, nasul hukmi faqul rasmi, nasa ila badal atau ghairu badal, ila ma wa agrat atau ila ma wa. Baik, barakallahu fikum. Oke, misalnya seperti itu. Nanti pekan depan kita pekan depan saya nggak bisa ya, apa namanya, pekan depan saya mau ke Banjarnegara dan Wonosobo ya. Berarti pekan depannya lagi insya Allah kita bahas anwa'un nasakh bi'tibarin nasikh ya. Iya, masih ada pembahasan nasakh. Oke, baik, barakallahu. Saya rasa itu, barakallahu. Jika ada pertanyaan dipersilakan, barakallahu. Afwan Ustaz, izin bertanya tapi di luar materi. Iya, silakan. Bolehkah muazin digantikan oleh speaker azan seperti yang di beberapa masjid? Gimana? Maaf, ulangi. Bolehkah muazin digantikan speaker azan seperti di beberapa masjid? Oh, oke, oke, oke. Jadi eh Mufti Saudi ya, Mufti sebelum Syekh bin Bas namanya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Ya, Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Syekh. Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Syekh ini namanya Syekh Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Latif ibn maaf, naam, Syekh Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh itu biasanya dipanggilnya Syekh ibn Ibrahim. Syekh ibn Ibrahim Al-Syekh pernah dimintai fatwa masalah ini, apakah boleh hukumnya diganti dengan speaker ya, diganti dengan rekaman ya, diganti dengan apa itu, kaset atau dengan ya rekaman lah ya. Maka beliau menjawab hukumnya tidak boleh ya, hukumnya tidak apa? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh ya? Karena syariat adzan itu bukan hanya untuk apa, memberitahu waktu sholat, tapi itu sendiri juga ibadah ya, itu sendiri juga apa, ibadah ya. Bagi siapa? Bagi muadzin. Karena kan tidak ada orang yang lebih panjang lehernya pada hari kiamat daripada mereka yang ya, daripada mereka yang adzan, muadzin itu kan, orang muadzin. Kemudian siapapun yang adzan lalu ada makhluk yang mendengar adzan itu, maka menjadi saksi nanti pada hari kiamat gitu. Nah, kalau kita bolehkan apa namanya, pakai rekaman, nah nanti muadzin akhirnya apa? Tidak ada lagi yang
mengamalkan ibadah adzan ini gitu. Sedangkan adzan itu pahalanya juga gede. Jadi seperti itu. Ini perlu dipahami ya. Jadi maka fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh mengatakan hukumnya tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya. Ana menjumpai sebuah video di mana Syekh Utsman Al-Khamis mengatakan bahwasanya beliau mendapati dari mungkin sepertinya dari rekan beliau, kemudian dari parfum itu berasal dari rambut sehelai atau dua helai rambut dari Rasulullah. Nah, kemudian dalam kajian beliau itu beliau bertabaruk dari parfum yang telah direndam dengan rambut Rasulullah begitu Ustaz. Kemudian dalam video tersebut juga ditahdir oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu mentahdir beliau dan melarang bertabaruk gitu dan meniadakan adanya peninggalan dari Rasulullah, peninggalan berupa barang begitu Ustaz. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan tentang khurafat. Nah, bagaimana menurut Ustadz? Sedangkan Ana juga banyak mengambil faedah dari Syekh Utsman Al-Khamis, dan dalam konteks video itu ada larangan untuk tidak mengambil faedah dari Syekh Utsman Al-Khamis, sedangkan beliau itu memang yang Ana tahu ya banyak faedah yang bisa kita ambil. Bagaimana menurut Ustadz dan bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal tersebut? Jazakumullah khairan Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Jadi gini, dalam hal ini kalau saya pribadi lebih membela Syekh Utsman Al-Khamis ya. Wafaqahullah. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, beliau Imam Masjid Kuba. Itu dikenal sebagai Faqihul Madinah ya, fakihnya ahli Madinah. Tapi di sisi lain beliau itu juga punya satu sifat ya yang sudah dikenal juga oleh banyak orang sebagai mutasyaddid gitu ya. Sebagai orang yang tasyaddud gitu, orang yang keras. Yang ditahdir bukan Syekh Utsman Khamis saja, semuanya pokoknya yang dianggap hizbi, dianggap ikhwani, ya, dianggap semuanya ditahdir. Ya. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi ditahdir, Syekh Muhammad Al-Arifi, Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi ditahdir, Syekh Muhammad Al-Hasan Ad-Dadawi ditahdir. Semua ditahdir. Jadi memang Syekh Ruhaili ini, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu sedikit tasyadud ya. Sedikit tasyadud. Ya. Nanti ada juga Syekh Ibrahim Ruhaili juga. Ya. Tapi Syekh Ibrahim Ruhaili tidak tidak tasyadud. Sama-sama ngajar di Madinah. Kemudian Syekh Utsman Khamis. Kenapa kok kita bela ya? Saya belum membaca pembelaan Ustaz atau pembelaan para ulama yang lain terhadap Syekh Utsman Khamis, tapi ini al-janib alladzi a'rifuhu. Sisi yang memang ya sebatas yang saya tahu ya. Jadi Syekh Utsman Khamis, Syekh Dr. Utsman Khamis, beliau jelas muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah, alumni Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Riyadh, sekarang di Kuwait. Nah, Syekh Utsman Al-Khamis tentu saja tidak sembarangan beliau mengatakan bahwa ini minyak wangi yang dicelupi rambut Rasulullah. Nah, sekarang gini,
selama sanadnya itu benar, kuat, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu. Selama sanadnya itu benar. Misalkan pedang Rasulullah, sanadnya benar nggak? Ya nggak apa-apa, gitu. Jadi ada sanadnya thiqah, gitu. Kemudian sandalnya Rasulullah, itu sandalnya Rasulullah, gitu. Selama itu thiqah. Barakallahu fikum. Nah, rambutnya Rasulullah thiqah, ya itu rambutnya Rasulullah, gitu. Jadi terlalu menafikan bahwa itu bukan rambutnya Rasulullah itu, wah itu juga harus perlu bukti juga, gitu. Karena pasti itu ada sanadnya. Cuman mungkin kesempatan itu kesempatan yang pendek, waktunya tidak ada. Syekh Utsman Al-Khamis tidak menyebutkan sanadnya. Tapi pasti ada sanadnya, nggak mungkin nggak ada sanadnya, gitu. Mau peninggalan Rasulullah apapun itu ada sanadnya, gitu. Termasuk peninggalan para sahabat, ada sanadnya, gitu. Sekarang gini, ada sanad mud ya, mud Rasulullah ya, mud Nabawi. Jadi satu mud itu berapa? Itu sanadnya sampai sekarang masih ada, gitu. Ini semuanya lah, gitu. Yang sanad, namanya sanad itu bukan sanad hadis saja, tapi sanad dalam hal lain pun juga diperlukan. Ini pertama. Yang kedua, atabaruk bi athari Rasulullah SAW ba'da wafatihi. Ya. Jadi bertabaruk dengan ya, apa namanya bekas-bekas peninggalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal. Karena kalau fi hayatihi kan mau yajuz gitu ya. Ba'da mamatihi na'am yajuz fa'alahu ba'du salaf. Ya, fa'alahu ba'du salaf ba'du sahabah. Jadi hukumnya boleh nggak boleh gitu. Misalkan gini. Dulu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika pas ditanya, "Kenapa kok dalam setiap peperangan Anda selalu menang, nggak pernah kalah?" gitu. Maka kata Khalid bin Walid, "Karena aku membawa ya, beberapa helai rambut Rasulullah SAW gitu." Jadi bertabaruk gitu. Jadi bertabaruk dengan itu. Karena Rasulullah itu apa bekas peninggalannya Nabi ya berarti Rasulullah itu mau rambutnya, mau airnya, mau apa bajunya, mau apanya. Nah, berkahnya itu bukannya di kehidupan beliau saja. Setelah meninggal pun juga masih berkahnya. Berkahnya itu nggak hilang gitu. Tapi ya ini dikhususkan ya. Nah, ini dikhususkan apa namanya dikhususkan hanya untuk Rasulullah saja. Hanya peninggalan Rasulullah saja, ya. Kalau peninggalan selain Rasulullah nggak boleh. Ya. Saya punya kitab judulnya apa itu ya? At-Tabarruk ya, At-Tabarruk. Nanti dicari mungkin di Google At-Tabarruk Syekh Dr. Nasir Al-Judai. Coba saya klik di Google. At-Tabarruk. Ya, At-Tabarruk. Syekh Nasir, Syekh Dr. Nasir Al-Judai. Al-Judai PDF. At-tabarruk anwa'uhu wa ahkamuhu. At-tabarruk anwa'uhu wa ahkamuhu. Iya. Nah, nanti dicari ya di PDF ada At-tabarruk anwa'uhu wa ahkamuhu. Dr. Nasir bin Abdurrahman Ibn Muhammad Al-Judai. Nah, nanti di situ dijelaskan panjang lebar ya. Coba saya lihatkan kitabnya. Ya, jadi tabaruk itu hukumnya apa aja, panjang lebar nanti di kitab ini ada. Nah, kelihatan nggak? At-tabarruk anwa'uhu wa ahkamuhu. Ya. Dr. Nasir bin Abdurrahman Ibnu Muhammad Al-Judai. Ya. Ya, nanti dilihat ya barakallahu. Ala kulli hal atharur rasul itu boleh untuk tabarruk bihi ya, mencari keberkahan ya. Biar sehat, biar rezeki lancar, biar menang terus dalam peperangan itu hukumnya boleh. Ya dan itu bukan termasuk kesyirikan ya. Karena tabarruk dengan
Rasulullah itu berbeda dengan tabarruk dengan ya, apa namanya, manusia biasa gitu. Ya barakallahu fikum. Jadi ambil terus ya faedah dari Syekh Utsman Al-Khamis, dan, apa namanya, dalam hal ini beliau juga masya Allah ilmunya luar biasa. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz. Naam, Eh, tafadhal. Ustaz. Kalau yang disebutkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu beliau menyebutkan fatwa dari Syekh Albani dan Syekh Shalih Fauzan bahwasanya tidak ada peninggalan Rasulullah setelah wafatnya beliau dan itu merupakan kedustaan dan itu bisa dibantah dengan tadi sanad yang sahih begitu Ustaz. Naam, dalam hal ini Syekh Al-Albani dan Syekh Shalih Fauzan pun juga ini perlu saya kasih tahu, Syekh Al-Albani dan Syekh Shalih Fauzan bukan ahli sanad, ya. Dalam hal sanad, beliau-beliau itu kurang, gitu. Dan apa namanya, Syekh Ali Jum'ah sendiri kita pas tanya kepada Syekh Albani, apa namanya, "Mana sanad Anda?" Gitu. "Oh, itu kami yang nggak punya." Ya, itu ucapan Syekh Albani kepada Syekh Ali Jum'ah. Mereka yang memiliki inayah dengan riwayat itu seperti Syekh, misalkan Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, Syekh, apa namanya, Syekh Abdullah bin Nasir, Syekh Shalih bin Abdullah Al-Ubaid, Syekh Abdurrahman bin Hamud At-Tuwaijiri, dan para ulama-ulama yang lain yang ahli sanad termasuk Syekh Hamid Bukhari, Syekh Abdul Astarifi, semuanya disanadkan semuanya gitu. Semuanya disanadkan. Itu yang ahli sanad itu rata-rata justru di Suriah, di Mesir, itu rata-rata di situ. Ahlu Saudiyah qalil jiddan ada. Ya, yang ahlu sanad itu sedikit sekali. Tadi Syasha yang saya sebutkan tadi, itu yang ahli sanad paling Syasha itu aja. Bukan Syasha itu aja ya, maksudnya dikit lah itu di antara yang paling terkenal. Nah, barakallahu fikum, Syekh Muhammad Al-Hasan Ad-Dadu Asy-Syinqiti beliau mengatakan bahwa Syekh Al-Albani dari 6 ilmu hadis beliau cuman ahli dalam satu hadis, dalam satu ilmu hadis, satu fan hadis. Apa itu? Hanya ilmu takhrij saja. Sedangkan ilmu mustalahnya, ilmu riwayatnya, ilmu ilalnya, ilmu rijalnya, ya dan seterusnya anwa'u ilmu hadis yang lain, beliau bukan imam fi hadzal fan. Huwa imamun fi tahrijil ahadits faqat bi tariqatihi huwa wa ma sabaqahu ahadun bi hadhihi tariqah. Itu kurang lebih begitu tanggapan dari Syekh Muhammad Hasan Ad-Dadu Asy-Syinqiti. Artinya dalam masalah riwayat kita nggak bisa berpedoman kepada Syekh Albani, apalagi Syekh Shalih Fauzan. Ya, apalagi dalam hal ini Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau berdua dua ulama yang masya Allah mumpuni, akan tetapi dalam hal ini kita tidak mengambil riwayat. Jadi nggak ada ceritanya apa namanya mengambil sanad dari Syekh Albani sama Syekh Shalih Fauzan, nggak ada ceritanya. Ya, barakallahu. Pasti ahlul maghrib ya, ahlul maghrib ya, orang-orang Maroko ya, seperti Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghammari atau ahli Mesir, tapi sebenarnya di Turki juga ahli Turki namanya Syekh Muhammad Ziyad Al-Kautsari, atau ahlul Hind seperti Syekh Abdul Haq Al-Hashimi, atau ahlu Pakistan Syekh Muhammad Syafi' Al-Utsmani, Syekh Muhammad Syafi' Al-Utsmani. Itu tempat mengambil sanad beliau-beliau, ulama-ulama itu. Tapi kalau apa namanya Syekh Albani sama Syekh Shalih Fauzan nggak bisa dijadikan apa namanya mu'tamad dalam hal ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ma ihtiramina lahuma ya. Ya, meskipun begitu kita tetap menghormati beliau berdua. Barakallahu fikum. Afwan Wallahu Ustaz. a'lam. Nah, tafadhal. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan Ustaz izin bertanya lagi, apakah lumrah di kalangan masyayikh seperti itu mentahdir gitu, mentahdir yang maksudnya antara syekh seperti itu. Bagaimana pandangan Ustaz? Jadi begini, apa namanya, dulu budaya ilmiah pada zaman dulu itu bukan tahdir-tahdir begitu. Budaya ilmiahnya adalah
ya membantah satu kitab dengan kitab yang lain, ya. Kalau ulama ini nulis kitab, ya nanti yang lain nulis kitab, gitu, yang membantah. Itu. Jadi bantah-bantahan itu ada, gitu. Itu kebiasaan begitu, ya. Tapi kok tahdir zaman sekarang, ya, tahdir zaman sekarang itu seringkali, ya, itu bukan tahdir dalam arti tahdir ilmi, gitu. Bukan raddun ilmi. Biasanya itu gara-gara apa? Ya gara-gara ta'assub, ya. Gara-gara ada asabiyah, ya. Jadi ada tendensi kelompok, gitu. Jadi asabiyahnya kuat sekarang itu. Jadi bukan raddun ilmi, bukan, gitu. Nah, yang seperti ini nggak baik, ya. Dan apa namanya, Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, itu nggak pernah mau ada yang nyebut nama di depan beliau, tuh nggak ada yang mau, gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau ada yang tanya, "Ya Syekh ini nih, la tadhkur isman." Gitu, langsung gitu kata Syekh Utsaimin. Dan itu juga murid-muridnya Syekh Utsaimin, murid-murid dekatnya Syekh Utsaimin, yang sekarang jadi rata-rata jadi profesor, ya. Contohnya menantu beliau, Syekh Profesor Dr. Khalid Abdullah Al-Muslih, ya, barakallahu fikum, itu apa namanya, kalau ada yang nyebut nama gitu, la tadhkur isman, hadza manhaju Syekh Utsaimin. Ya, barakallahu fikum. Sebentar. Ya, Dek. Iya, baik, barakallahu fikum. Seperti itu, iya. Apa namanya, dalam hal ini Sulaiman Rohaili juga Masya Allah ilmunya bagus, akan tetapi kalau dalam masalah tahdir, ya sangat-sangat tidak baik, ya, untuk kita ikuti. Dan sebelum beliau juga sudah ada, yaitu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ya. Itu Syekh Muhammad Aman Al-Jami, itu pendahulu-pendahulunya beliau. Maka Syekh Sulaiman Rohaili ini kan dianggapnya madakhilah, ya. Madakhilah, jadi para pengikut Syekh Madkhali. Barakallahu fikum. Dan sampai ada yang berlebihan, gitu, ada yang mengatakan bahwa Syekh Sulaiman Rohaili itu ulama paling alim, ya, di dunia. Di dunia, la haula wala quwata illa. Jadi apa namanya, terus di Saudi kali, enggak sedunia kali. La ilaha illallah. Itu ada rajul madakhali yaqul kada. Jadi paling alim sedunia. La ilaha illallah. Itu jauh banget, jangankan di luar Saudi. Di Saudi aja masih ada ulama yang banyak, gitu. Ya, nanti ada Syekh Sa'ad bin Tubil Al-Khatslan, ada Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, ada Syekh Abdul Karim Al-Khudair, ada Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti, dan seterusnya. Itu ulama gede-gede semua. Dan itu secara ilmu saya rasa lebih tinggi lah, gitu. Ya, coba aja dengerin Syekh Abdul Karim Khudair. Terbelalak mata kita ini. Apa namanya? Benar-benar takjub, kok bisa ilmunya seperti itu, gitu. Ini luar biasa, hafalannya luar biasa. Belum Syekh Tarifi dan seterusnya, Masya Allah. Apalagi Syekh Adedew Asy-Shinqiti, luar biasa. Jadi ala kulli hal, barakallahu fikum, tidak setiap yang mentahdzir, ya, itu lebih baik daripada yang ditahdzir. Ya, dulu pernah sempat terjadi tahdzir Syekh namanya Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Siapa yang ditahdzir? Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari mentahdzir Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mentahdzir Imam Bukhari. Tapi ternyata kan yang dipakai ternyata Imam Bukhari dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa namanya, perbedaan pendapat ulama itu, para ulama mengatakan gini,
kalamul akron yutwa wala yurwa, ya. Kalamul akron yutwa wala yurwa. Ini dalam ilmu hadis juga sih. Kalamul akron yutwa wala yurwa. Apa artinya? Ucapan antara satu teman ke teman yang lain, ya, maksudnya itu yang semasa. Ya. Kalamul akron yutwa itu dilipat, ya. Wala yurwa dan tidak diriwayatkan, tidak diceritakan, ya, gitu. Jadi kalamul akron itu yutwa wala yurwa gitu. Jadi ulama ini mentahdir ulama ini, itu akron dan itu yutwa wala yurwa. Jadi nggak dianggap gitu. Imam Asyuyuti mentahdir Imam As-Sakhawi, As-Sakhawi mentahdir Imam Asyuyuti gitu. Sampai Imam Suyuti saking saking keselnya gitu ya, sebelnya itu sampai nulis kitab judulnya Al-Kawi Lidimagi Sakhawi. Ya. Al-Kawi Lidimagi Sakhawi. Itu kata-kata yang kasar ya. Ya, Al-Kawi besi panas Lidimagi Sakhawi untuk otaknya Sakhawi. Coba subhanallah. Itu sampai seperti itu. Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah membantah Syekh Yusuf Al-Qardawi dengan kitab yang sangat kata-katanya cukup kasar ya. Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdillah Al-Qardawi. Iskatul Kalbil Awi. Coba mendiamkan ya, membungkam anjing yang selalu mangap. Al-Awi yang selalu menggonggong ya. Siapa? Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Ya Syekh Al-Qardawi dianggap Kalbil Awi. La haula wala quwwata. Dan itu sampai sekarang cari PDF-nya ada gitu. Jadi ada gitu. Cuman ya tidak ada tahdiran yang lebih keras daripada tahdiran madakhilah gitu. Nggak ada yang lebih keras daripada madakhilah gitu. Ya termasuk Syekh Sulaim Rohaili dalam hal ini. Sulaim Rohaili nanti di Madinah masih ada lagi selain beliau namanya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari ya. Profesor doktor juga. Nanti ada juga Syekh Arif Al-Mazjad, Syekh Profesor Dr. Arif Mazjad. Oh, banyak pokoknya. Dalam hal ini kita kita tidak usah terlalu dalam, cukup tahu saja. Intinya adalah tetap ambil dari Syekh Utsman Khamis, tetap ambil dari Syekh Arifi, dari Syekh Tarifi, dari Syekh Ad-Dadau, dari para masyayikh yang lain yang ditahdir oleh. Jadi tahdir dari Syekh Sulaim Rohaili ya la yaqumu maqamahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya rasa itu. Sebelum Ramadan itu tidak boleh berpuasa itu sekitar berapa hari sebelum Ramadan ya. Jadi idan tasofa nisfu Sya'ban, jika sudah pertengahan Sya'ban, jadi setelah tanggal 15 Sya'ban itu udah nggak boleh puasa lagi bagi mereka yang baru mulai ya. Jadi kalau nggak pernah puasa tiba-tiba pengen puasa setelah pertengahan Sya'ban nggak boleh puasa gitu. Tapi apabila terbiasa puasa dengan puasa Daud atau Ayyamul Bid atau Senin Kamis maka silakan dilanjutkan. Tapi kata Rasulullah tabda Ramadan biyaum aw yaumain. Janganlah kalian memulai Ramadan, mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari. Maka barakallahu ya selamatnya ya 3 hari 4 hari sebelum Ramadan itu udah berhenti puasa. Sampai nanti lihat hilal dan diniatkan puasa Ramadan. Di luar, jika seorang istri salah berjamaah dengan suaminya, lantas suaminya salah dalam membaca, maka bolehkah sang istri membutuhkannya? Boleh, ya. Hukumnya apa? Hukumnya boleh, ya. Karena itu suaminya sendiri dan dalam hal ini tidak ada fitnah, ya. Maka hukumnya tidak mengapa. Apakah lumrah di kalangan sekelas masih melakukan tahdzir? Iya, tadi sudah kita ini. Apakah role model Madakhali ini yang ditetapkan Salawin? Naam. La ilaha illallah. Salafi Indonesia ini banyak banget tahdir-tahdiran dan banyak banyak model gitu ya. Roja saja terpecah jadi 2, nanti ada roja sama irsyadi ya. Irsyadiyun, orang-orang al-irsyad ya. Nanti mereka juga saling tahdir.
kemudian di kalangan Yamani ya, nanti ada pengikutnya Syekh Ja'far Umar Thalib rahimahullah, nanti ada pengikutnya Syekh Ustadz Dzulqarnain, nanti ada pengikutnya Ustadz Jabir Abu Unaisah, ada pengikutnya Ustadz Abu Hazim, ada pengikutnya Ustadz Abdul Akmal, ada pengikutnya Ustadz Muhammad Umar Asyawat. Mereka terpecah-pecah ya. Itulah apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa Khawarij ya, orang yang suka nyerang gitu ya. Khawarij itu mereka akan nyerang terus ya. Ya diserang siapa keluar ya di luar kelompoknya. Sampai jika mereka sudah tidak ada lagi yang diserang, sudah bosan, ya ta'akalun. Mereka nanti akan saling memakan antara satu yang lain. Maksudnya saling mentahdir antara satu dengan yang lain. Itu saling tahdir sampai jadi kelompok gitu ya. Dan antara satu kelompok dengan yang lain masing-masing itu mengklaim diri sebagai salafi dan tidak mau ngaji. Nggak mau ngaji gitu. Ke luar kelompoknya nggak mau ngaji, nggak boleh gitu. Nah itu kebiasaan itu seperti itu. Ini para madakhali ini subhanallah. Ya para madakhali ini mereka itu menamakan diri, mengklaim diri sebagai salafi gitu. Subhanallah wa bihamdi. Wa salaf bura'un minhum. Ya. Jadi salaf itu berlepas diri dari mereka karena jangankan apa namanya salaf gitu ya. Jika kita melihat bagaimana sikap Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahumullah dalam hal ini mereka itu apa namanya berbeda sekali gitu. Makanya kan saking banyaknya mentahdir Syekh Rabi' pun sampai mentahdir Syekh bin Baz. sempat mentahdir Syekh bin Baz. Ya, subhanallah wa bihamdi. Itu sampai kemudian akhirnya apa namanya minta maaf, kemudian apa gitu. Karena setelah diserang, Syekh bin Baz ditahdir oleh muridnya sendiri. Ya, aduh, kacau. Itu Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari mentahdir Syekh Mukbil. Syekh Mukbil ditahdir sama Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Ini saking banyaknya apa namanya? Banyaknya mentahdir sampai antara satu mereka dengan yang lain ya ta'akalun ya saling apa namanya mentahdir, saling memakan, saling menyerang nih. Nanti belum lagi ada istilah namanya so'afiqah dan musofiqah. Ya, ada so'afiqah dan musofiqah. Nah, nanti so'afiqah ini apa namanya orang-orangnya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Abdullah bin Syekh Abdullah Mar'i, Syekh Abdul Rahman Al-Mar'i dan seterusnya. Nanti musofiqah kelompoknya Syekh Rabi'. Dulu bareng ya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali sama Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali bareng, habis itu berantem. La ilaha illallah. Berantem terus. Belum lagi mereka sama-sama berantem sama murid-murid Syekh Albani yang ada di Yordan. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr, Syekh Salim bin Ed Al-Hilali, Syekh Masyhur Ibn Hasan Salman, ya Syekh Akram Ziyadah, Syekh Ziyad Al-Abadi, Syekh Basim Faisal Jawabirah, dan semuanya ditahdir. Nanti yang di Mesir ditahdir juga, Syekh Wahid Abdul Salam Bali ditahdir, Syekh Muhammad Hasan ditahdir, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini ditahdir, Syekh Muhammad Hasan Yaqub ditahdir. Kabeh ya semua ditahdir. Ini nggak ada yang selamat gitu. Nggak ada yang selamat. La ilaha illallah. Padahal mereka sama-sama muridnya Syekh Albani, sama-sama muridnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin gitu, sama-sama muridnya gitu. Maka itu barakallahu fikum paling aman emang apa namanya murid-murid seniornya Syekh bin Baz sama murid-murid seniornya Syekh Utsaimin gitu. Jadi murid-muridnya Syekh bin Baz, misalkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak, Syekh Abdullah bin Ali Ar-Rukban, Syekh Abdul Karim Al-Khudair, kemudian juga murid-murid seniornya Syekh Utsaimin yang tergabung di Muassasah Syekh Utsaimin yang di Qasim ya, di Al-Qasim. Rata-rata mereka di Jamiatul Qasim, dosen di Jamiatul Qasim, para mengajar juga di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Profesor Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad Al-Musyayyiqi, Syekh Dr. Khalid bin Abdullah Al-Muslih, Syekh Profesor Dr. Sami bin Muhammad As-Suqair, Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Tayyar, dan yang lain Syekh Profesor Dr. Umar Al-Muqbil, apa namanya, dan mereka-mereka itu yang murid-murid seniornya itu. Ya, termasuk nanti ada juga yang ahli akidah luar biasa namanya Syekh Profesor Dr. Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadhi. Itu yang apa namanya di majelis khas ya, disebutnya khawas thalabati Syekh Utsaimin, khawas thalabah.
jadi murid-murid eksklusif, murid-murid khususnya Syekh Utsaimin. Itu paling aman udah, apa namanya, nggak pernah mentahdir siapa-siapa. Jadi nggak mentahdir, jadi fokusnya ilmu-ilmu aja. Dari sisi keilmuan, lah Syekh Sulaim Rohaili mah ya 11-12 lah sama Syekh Sulaim Rohaili, bahkan mungkin lebih alim gitu. Khawasul talabatnya Syekh Utsaimin itu, dan mereka itu orangnya halus-halus semuanya, lembut-lembut semuanya. Itu, lembut-lembut semuanya, halus-halus semuanya, persis kayak Syekh Utsaimin. Nggak ada ceritanya mau tahdir, nggak ada gitu. Itu paling aman pokoknya. Nah, apa namanya, Syekh Abdurrahman Sudais itu menjadikan murid-murid ya khawas thalabahnya Syekh Utsaimin itu pada ngajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi gitu. Karena melihat bagaimana ilmu-ilmunya mereka itu. Itu luar biasa, Masya Allah. Itu paling aman udah. Apa namanya, benar-benar menjadi satu manifestasi dari dakwahnya Syekh Utsaimin ya. Apa namanya, itu luar biasa. Jadi seperti itu, wallah. Oke, saya rasa itu ya, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Ya. Kita insyaallah lanjutkan 2 pekan lagi ya insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Saya rasa itu, jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك anta. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakumullah. Q.